Don't forget the camera. Mau ke Medan nih dalam rangkaian Collaboration Creative City kota kedua. Masih sama Iga Masardi, Lava Pratomo dan Antoni Ismail. Kali ini Kita akan belajar bersama di situ, berdiskusi, kita akan men-challenge untuk membuat strategi. bersiap-siap berkolaborasi. Ada box kitos juga nanti. Sampai jumpa ya. Siap. Pusing. Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Oh, cakep banget nih. Kita udah di Danau Toba ya. Di Danau Toba Samosir. Gambar doang ternyata. Gambar doang ternyata. Di dalam video ini, kita akan belajar tentang strategi marketing sebuah band dengan studi kasus The Box Kitos, salah satu band yang berasal dari Medan. Dibalut dengan workshop bersama teman-teman kreatif dari Medan dan proses perekaman musik The Box Kitos oleh Mas Iga Masardi dan Lava Pratomo. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini di Collaboration Creative City Medan. Sekarang saya di Medan dalam rangkaian acara Collaboration Creative City. Collaboration Creative City itu adalah inisiasi dari Collaboration untuk datang ke kota-kota untuk kita ke sana dan bertemu dengan seluruh pekerja kreatif termasuk musisi, videografer, fotografer dan orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dan ketika kita ke sana, kita akan berdiskusi dan kita akan mencoba mencari contoh-contoh kasus di kota itu untuk bisa berjejaring, Melakukan kolaborasi bersama untuk berdiskusi dan menemukan hal baru yang menarik dan bisa kita aplikasikan secara nyata. Sekarang mereka lagi berdiskusi untuk bikin strategi marketingnya untuk Box Kitos. Mereka akan bikin 6 kelompok, berisi 6 sampai 7 orang di dalamnya. Kita lihat sama-sama yuk mereka lagi ngobrolin apa dan mereka lagi diskusi apa. Perbedaan dengan Makassar adalah di Medan ini kita pertama kalinya menggunakan skema setiap peserta yang ikut workshop, kita grouping untuk mereka membuat satu marketing strategi terhadap Box Kitos gitu. Harapannya semoga Box Kitos asal Medan ini bisa terdengar dan bisa diakses oleh lebih banyak orang di luar Medan. The Box Kitos adalah sebuah band dari Medan yang mengklaim dirinya memainkan lagu Multiverse Psychedelia. Dengan personil Akbar di vokal, Ais memegang synth, Joe memegang gitar, Aryo sebagai basis, dan Veldaping memainkan drum. Gua melihat diskusi yang berkualitas disatukan dari banyak sekali kelompok, ada 6 kelompok tuh kemarin. Dari 6 kelompok itu mereka punya ide, punya strategi, dan punya konsep kreatif yang berbeda-beda. Yang paling bikin gue menarik ada keluarnya ide 3-piece session itu, wah. Jadi kita bisa bikin satu private concert atau gimana yang di situ orang-orang bisa 3P tanpa harus menggunakan substance gitu kan. Bisa kasih dari augmented reality atau virtual reality gimana caranya. Soalnya kan sekarang udah zaman digital ya. Tempatnya kira-kira di mana kalau kalian mau bikin 3P sessions? Di Danau Toba kayaknya. Walaupun berbeda-beda, cuman ternyata begitu disatuin bisa menjadi sebuah bentuk pertunjukan yang menarik. Orang mau 6 kelompok tuh mikirin masa depan kami. Wow gitu kan, mereka mau berpikir dan membuat konsep dan berdebat lagi tentang hal itu. Melayang sih ya sedikit, wah ini asik nih gitu, nggak pernah gitu kan, tapi waduh. Terima kasih baik teman-teman. Dari Collaboration ini banyak banget yang bisa dipelajari ya secara produksi kreatif agar bisa relevan sama market yang ada di lokal ataupun global. Dengan adanya ini tuh jadi semua anak-anak kreatif Medan yang dari anak ini jadi satu gitu. Apalagi kan ini idenya gini, jadi kayak jadi satu, jadi baru gitu. Collaboration Creative City.
melihat band ini jadi sebuah brand, bukan hanya sekumpulan teman-teman yang asik bermain musik, tetapi juga kalau kita pengen serius, kita harus mempunyai sebuah strategi marketing. Nggak pernah ada sebetulnya formula yang bisa diduplikasi dari band yang sukses, kemudian diduplikasi itu berharap kita bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Karena marketing strategi untuk sebuah band itu sangat dinamis dan sangat berpegang teguh sama core value dari band tersebut. Strategi marketing ini bisa kita lihat secara sederhana ya, bagaimana kita butuh manajemen yang sifatnya terukur ya, untuk menilai langkah-langkah kita untuk bisa lebih maju. Marketing strategi di sini adalah satu, sudah pasti mengenal tentang lo ini siapa, baik band maupun solois. Selalu kembali ke kejujuran berkaryanya gitu. Lagu ini ngomong sesuatu tentang bandnya apa enggak? How not to oversell your art, itu juga penting. Ketika kita membuat satu karya, misalkan musik dengan tema tertentu, usahakan ini bukan menjadi semata-mata cuma komoditi doang, tapi emang lo ngerasain itu. Kadang ada orang yang menulis karya itu karena ada sesuatu gitu. Wah ini lagi nge-hips nih, padahal dia nggak paham gitu kan. Terus tapi walaupun dia cerita tentang mungkin Boskitos pernah ngalami patah hati, sekedar patah hati itu kalau jujur itu pasti dapet itu. Audiensnya nggak bisa lo bohong-bohongin dengan doktrin-doktrin kayak didramatisi isunya dan lain-lain, orang akan tahu kok gitu. Jadi make sure semuanya berbicara di porsi yang tepat. Setelah itu mencoba mengenal audiensnya kayak gimana, umurnya berapa dan kelakuannya kayak apa dan lain-lain. Profiling intinya. Apakah audiens lo ini tipe yang cocok untuk lo ngeluarin lagu setiap bulan 1 biji? Atau lo pengen audiens lo ini meresapi dulu lagu-lagu lo? Karena lo yang kenal tuh sama audiens lo. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana mereka bisa mengakomodir kebutuhan pendengarnya, itu yang jenius menurut gue. Pilih satu metode atau satu cara yang paling nyaman buat lo berkarya. Jangan sampai karena kemajuan speed dari teknologi dan lain-lain, lo jadi terpaksa harus kayak, bulan depan harus bikin gimmick apa lagi nih, bulan ini harus ngapain lagi. Akhirnya lo merusak core value lo sebagai seniman, yaitu bermain musik. Itu yang sebenarnya harus kita tahu. Batasan mana sih yang perlu kita kasih pagar gitu supaya kita nggak keterusan atau kita nggak keblinger, karena capek kalau kita ikutin terus semuanya. Terus kemudian setelah udah kenal, gimana cara memasarkannya, itu juga penting. Kenapa? Dari contoh misalkan dari bentuk visual, dari bentuk fotonya kayak gimana nih image kita, terus kemudian dari visual secara video juga kayak gimana, dan itu mesti dibungkus dengan baik. Harus ada kemasan, karena di kemasan tuh ada pesona yang ngebuat daya tarik orang mencari tahu apa ini dan apa kamu. Kenapa? Karena sekarang kan era visual, semua orang melihat sesuatu via Instagram. Jadi, since kita nggak bisa nonton konser, yang kita lihat adalah smartphone kita. Gimana caranya menjaga lagu itu eksistensi di media sosialnya tinggi sih. Semuanya serba angka stream itu kunci sih. Bagaimana memindahkan semua experience yang kita rasakan dulu melihat semuanya pakai mata kepala kita sendiri ke sebuah smartphone atau gadget apapun itu. Setelah kita tahu karakternya, setelah kita tahu audiensnya, sekarang kita tahu bagaimana membentuk citra visualnya. Hopefully dari situ kita udah bisa punya satu paket yang bisa kita bawa untuk memperkenalkan band ini ke orang-orang lain supaya band kita bisa didengar or to be heard. Jadi memang kita perlu tahu dulu, kita nggak bisa bermimpi terlalu jauh kalau sebelum aspek-aspek yang dasar ini kita pahamin dan aspek-aspek dasar ini bisa kita eksekusi. Mari kita masuk ke dalam mobil dan menuju ke Kohive untuk rekaman The Boskitos. I'm so excited. Selamat pagi. Ini apaan? Terlihat ada sebuah hard case ya nongol di tengah-tengah kita. Kita akan setup dulu ya. Terima kasih udah datang ya. Selamat datang di Boskitos Cahaya Abadi Recording Session di Collaboration Creative City Medan. Collaboration Creative City Medan. Di proses workshop hari kedua ini kita mengeksekusi ide-ide revisi-revisi dari bentuk asli lagu Cahaya Abadi ini.
menjadi bentuk yang baru. Lagu ini emang bisa dikembangkan kemanapun gitu. Kita terbuka untuk mengembangkan lagu ini. Cahaya abadi. Cahaya abadi. Kenapa? Nih mau bikin percetakan. Seperti itu deh kesannya deh. PT Cahaya Abadi ya kan. Kayak gue waktu kemarin sih secara khusus mengarahkan si Aryo tuh baseline-nya dia supaya lebih duduk dengan lagunya gitu. Ada yang unik tuh, efek chorus itu kecolok. Pas aku lagi record terekam kan, malah jadi bagus rupanya. Ada satu part yang dimana Mas Iga dan Mas Lava mau untuk ini lebih baik seperti ini gitu, tanpa harus mengurangi apa yang udah kami buat di demo gitu. Di feel dulu gitu kan, biar lebih ngebawa kata Mas Iga gitu. Teman-teman yang ikut di workshop hari pertama yang mereka terpilih, akhirnya mereka membantu kami secara teknis dari menyiapkan peralatan recording, seputar setup dari recording itu, dan di situ gua dan Lava juga kami berusaha untuk menjelaskan apa itu recording tools, bagaimana menggunakannya, dan mereka juga aktif nanya ya. Apa? Kau tanya apa? Dia nanya software rekaman yang bahasa Indonesia. Di situ kami ngerasa cukup senang bisa mengakomodir kebutuhan mereka untuk bertanya. Energi yang gue tangkap dari Box Kitos, excitement berbalut kegugupan. Teman-teman yang biasanya di studio, itu kan tidak dilihat oleh orang lain. Lampunya dimatikan tuh pada saat itu supaya bisa konsentrasi dan supaya nggak ngerasa diperhatiin gitu. Soalnya memang itu pengaruh sih bang, pengaruh. Soalnya aku nggak pernah juga kayak rekaman atau take diliatin banyak orang dan ditungguin banyak orang gitu. Pressure sih, karena kayak tiba-tiba kita melakukan recording secara spontan gitu kan pada hari itu dengan setup yang katanya seadanya gitu. Kayaknya Mas Lava lebih sabar ya. Baik salah-salah, udah apa, santai apa. Deng, yoi. Lagi. Di sisi lain, mereka melihat Lava dan Iga sebagai orang yang mereka look up sebelumnya gitu. Ngeri. Itu kan membuat rasa gugup itu, tapi di dalamnya ada isi excitementnya gitu. Karena suasana yang dibangun dengan asik oleh para kolaborator dan para audiens, jadi sehingga kita merasa nyaman gitu. Mereka sebuah band yang penuh dengan keterbukaan pikiran ya, maksudnya bisa dikasih saran, bisa dikasih kritik, tapi at the same time mereka juga tahu apa yang mereka mau. Jadi ketika misalkan gue ngasih masukan, mereka bisa bilang kayak, Bang, tapi kita pengennya lagunya seperti ini. Oh nggak apa-apa, maksudnya ada dua arah komunikasi yang terjadi gitu, nggak cuma dengerin doang terus nerima, tapi mereka juga punya sikap terhadap karya mereka dan itu penting. Sebenarnya kan yang paling penting dari sebuah grup band tuh tentang identitas dan kreativitas ya. Box Kitos secara nggak langsung, mungkin tanpa mereka sadari, mereka udah punya identitas tersendiri gitu. Di luar dari genre musik, tapi dengan look mereka masing-masing, setiap personil tuh mereka punya modal untuk menjadi sebuah hal yang identik gitu. Nah tinggal gimana mereka meramunya itu, karena mereka adalah grup band, jadi emang musiknya tidak boleh dikesampingkan gitu. Musiknya mereka kan sebetulnya bisa dikemana-manain. Terlepas mereka nyebutnya apa tuh, multiverse apa, psychedelia gitu, ya itu cuman istilah gitu. Musiknya mereka ya buat gua musik alternatif gitu. Yang namanya musik alternatif ya berarti jalan alternatifnya ada banyak gitu. Mereka nggak pakai jalan utama, jadi jalan-jalan tikusnya itu tuh yang mereka harus temuin dan harus ditumpahin di musik-musik mereka berikutnya. Collaboration Creative City. Hari ini kita lanjut besok hari ketiga. Seru banget dari pagi sampai malam. Besok juga lagi. Dah. Peran visual di sini sangat penting untuk membentuk image dari band tersebut. I